Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pribadi yang luar biasa, seorang manusia yang luar biasa, namanya Abraham. Kita kenal semua itu. Saya langsung baca aja ayatnya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dan penuh dengan kemuliaan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan, kepadanya sebagai kebenaran dahsyat luar biasa. Ya benar bahwa hari-hari ini kita semua digoncang, saudara. Semua digoncang. Tapi akan terbukti dan akan terlihat siapa yang tidak tergoncangkan, saudara. Ekonomi digoncang, ya, pribadi-pribadi digoncang, keluarga-keluarga digoncang-goncang, saudara. Perusahaan-perusahaan digoncang-goncang, perusahaan-perusahaan menangis, saudara. Pemerintah-pemerintah digoncang-goncang, saudara. Semuanya digoncang, dan digoncang, saudara. Tapi kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, dan kita tetap masih ada sekarang seperti saat ini, karena kita masih punya iman dan masih punya harapan di dalam Tuhan. Nah, kita ingin belajar lebih jauh lagi tentang iman dan harapan ini, karena hidup ini adalah karena iman. Tidak ada lagi. Kita bukan hidup karena kita melakukan sesuatu. Kita hidup bukan karena kita mengumpulkan sesuatu. Kita hidup bukan karena kita bisa sesuatu dan mampu sesuatu. Kita hidup karena kita iman, karena kita percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, maka kita hidup. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada iblis, rubah batu ini jadi roti. Yesus katakan, hai iblis, dengar. Hai iblis, dengar. Manusia tidak hidup dari roti saja. Amin. Manusia tidak hidup dari makanan saja. Manusia bisa hidup dari iman, karena manusia diciptakan oleh rohnya. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan dibohongin sama banyak keadaan-keadaan yang sedang terjadi, saudara. Karena iman mengalahkan dunia, dan iman itu ada dalam kita, saudara. Nah, sekarang kita pelajari hidup Abraham tadi. Kita lihat Abraham yang pertama, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Amin.
sekalipun tidak ada dasar, kita seringkali tidak ada dasar untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Mungkin sebelum bertobat kita adalah orang-orang miskin 7 keturunan, tapi setelah kita bertobat kita menjadi orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah. Jadi nggak takut. Saya sangat senang dengan kebenaran firman Tuhan ini karena banyak hal sekali yang membuat apa? Ya, pertanyaan apa yang menjadi dasar hidup saya sekarang ini? Hanya karena percaya Tuhan. Jadi bukan yang lain, bukan keturunan konglomerat, juga bukan orang yang pintar, ya, anak jalanan, hidup dalam dosa dan sebagainya. Tapi sampai saat ini Tuhan memakai apa dasarnya? Percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak punya dasar untuk percaya, atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam bisnis saudara. Waduh, udah nggak bisa, udah nggak mungkin bos, udah nggak mungkin. Tidak ada dasar untuk kita bisa percaya. Tetapi kalau kita percaya, kita bisa melihat mujizat Tuhan. Amin. Jadi mari kita terus bersama-sama membangkitkan iman kita untuk kita terus percaya walaupun tidak ada dasar. Yang kedua luar biasa. Iman Abraham dikatakan, Abraham mengatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah sangat, tubuh sudah sangat lemah karena umurnya sudah 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah walaupun umurnya sudah 100 tahun. Umurnya sudah 100 tahun dan Sarahnya sendiri sudah tertutup rahimnya. Imannya tidak menjadi lemah, dia bangkitkan terus imannya. Dia tunjukkan terus, dia promosikan terus, dia perkatakan terus imannya. Terus semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi dia mengatakannya. Aku akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berlimpah susu dan madunya. Firman Tuhan dia katakan terus setiap hari, saudara. Terus imannya tidak menjadi lemah. Saudara, perusahaan, keluarga, apapun yang kita wakili tergantung oleh iman saudara. Mari perkatakan iman setiap hari, setiap saat. Apa yang kita inginkan saudara, walaupun segala situasinya sangat-sangat tidak memungkinkan. Wah, suasana situasinya pandemi. Wah, suasananya semua tidak ada lagi yang bisa membeli, tidak ada lagi yang menjual. Ya, kita katakan pembeli akan datang, penjual akan datang. Itu iman. Jadi imannya tidak menjadi lemah. Karena dia mengatakan walaupun umurku 100 tahun, tetapi Sarah akan melahirkan seorang anak. Amin. Kita lanjut yang ketiga. Dikatakan apa? Ia tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Ya. Apalagi janji Tuhan. Dia tidak akan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Dia selalu percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan menurut dia ya dan amin.
Itu Abraham. Makanya ujungnya Abraham dikatakan bapak orang beriman. Janji Allah dipegang mati sama dia, dipegang kuat-kuat, dipegang betul-betul terkunci, tidak bisa terbuka, saudara. Karena dia tahu itu adalah janji Tuhan. Waktu janji Tuhan mengatakan keturunanmu akan seperti pasir di laut, keturunanmu akan seperti bintang di langit, dikunci sama dia, saudara. Dikunci mati, saudara, dan tidak ada yang bisa buka sampai itu terjadi. Amen. Itulah Abraham. Kita perlu belajar dari seorang Abraham, saudara. Terus kita lagi lihat Bapak Ibu kasih Tuhan yang apa yang dia katakan. Alkitab berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Terhadap janji Allah tidak bimbang dan dia malah diperkuat imannya. Kita harus bisa bangkit memperkuat iman kita sendiri, saudara. Bangkit memperkuat iman kita sendiri untuk mendapatkan iman dan iman dan iman dan iman terus. Iman yang tidak berhenti. Mungkin iman nanti yang akan memindahkan gunung. Mungkin iman yang akan mengalahkan musuh-musuh Abraham, karena pasti akan ada musuh-musuh Abraham. Untuk pergi ke satu tempat itu bukannya tidak banyak bangsa demi bangsa yang akan dilewati. Banyak bangsa. Tapi dia terus memperkuat imannya. Dia terus perkuat imannya. Dengan apa? Mungkin dia terus memperkatakannya. Ya, mungkin setiap hari dia memperkatakannya. Karena itu saya sedang belajar dengan seorang Abraham ini. Mohon didoakan. Karena saya sedang belajar apa? Saya sedang belajar memperkatakan begini. Saya sembuh dari sakit ginjal dan saya terima ginjal baru. Saya sembuh dari sakit ginjal dan saya terima ginjal baru. Sambil bercanda, sambil nonton TV, sambil saya sembuh, sambil di pantai dulu, saya sembuh dari sakit ginjal dan saya terima ginjal baru. 1 hari 100. Sudah bisa lihat di video. Ya, jadi saya ingin memperkatakan terus. Saya ingin memperkuat iman. Saya ingin memperdalam iman. Saya ingin mengokohkan iman sama seperti Abraham. Sampai di tanah perjanjian, saudara. Dan saya percaya orang-orang yang terus memperkuat imannya dan mempertahankan imannya sampai garis akhir, dia akan melihat kemuliaan yang besar. Dan Tuhan sendiri sudah mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Haleluya. Tuhan berkati kita semua dan tetap beriman. Dapatkanlah apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.